Selamat datang di serial Abu Nawas, si cerdik jenaka. Serial penuh humor dan kecerdikan, di mana Abu Nawas selalu menemukan cara unik dan kreatif untuk menghadapi berbagai tantangan, baik dari raja maupun dari kehidupan sehari-hari. Setiap episodenya akan membawa kita menyelami petualangan yang tak hanya menghibur, tapi juga syarat akan pesan dan hikmah yang mendalam. Bersiaplah untuk tertawa, berpikir, dan terinspirasi oleh sosok legendaris ini. Yuk, kita mulai petualangan seru kita dengan episode 12 Abu Nawas dan Ayam Berkokok Tengah Malam. Di sebuah siang yang tenang di istana, sang raja tampak sedang dilanda kebosanan yang luar biasa. Ia menghela napas panjang, memandang berkeliling ke setiap sudut ruangan megah itu. Kemewahan dan kemegahan tak mampu lagi menghibur hatinya. Pikirannya melayang, mencari-cari cara untuk menghilangkan rasa jemu yang menyelimutinya. Dan seperti biasa, ketika kesingan melanda, nama yang pertama kali muncul di benaknya adalah Abu Nawas. Raja tahu betul, hanya Abu Nawas yang mampu memberikan hiburan yang tidak biasa, yang bisa memutarbalikkan logika dan membuatnya tertawa terbahak-bahak. Maka, sebuah ide aneh dan terkesan mustahil pun mulai terbentuk di kepalanya. Raja tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menandakan bahwa ia telah menemukan cara sempurna untuk menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. Tanpa menunggu lama, Raja pun memanggil pengawalnya. "Pengawal, cepat panggil Abu Nawas kemari. Aku punya perintah khusus untuknya." Tak lama kemudian, Abu Nawas sudah berdiri di hadapan raja dengan sikap hormat. Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan jenaka. "Abu Nawas, aku bosan dengan hal-hal yang biasa. Aku ingin sesuatu yang berbeda. Aku ingin mendengar ayam berkokok, tapi bukan saat fajar tiba seperti biasanya. Aku mau ayammu berkokok tepat di tengah malam." Perintah itu sontak membuat para menteri dan pengawal yang mendengarnya saling berpandangan, menganggapnya sebagai sesuatu yang mustahil. Mereka tahu, ini adalah salah satu dari sekian banyak ujian aneh yang sengaja raja ciptakan untuk Abu Nawas. Mendengar perintah yang tak masuk akal itu, Abu Nawas menunjukkan ekspresi terkejut yang dibuat-buat. Ia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, seolah sedang berpikir keras mencari cara memenuhi permintaan sang raja. "Waduh, tuanku raja yang mulia, permintaan ini sungguh di luar kebiasaan. Setahu hamba, ayam mana ada yang mau berkokok di tengah kegelapan malam. Mereka hanya akan berkokok menyambut fajar yang cerah." Abu Nawas berhenti sejenak, melirik wajah raja yang tampak puas dengan kebingungannya. Namun, di balik wajah bingungnya, sebuah senyum licik yang sangat tipis mulai terukir di bibirnya. Ia sudah memiliki sebuah rencana. "Tapi, baiklah tuanku raja, perintah adalah perintah. Hamba akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi permintaanmu yang unik ini." Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung menyusun strateginya. Ia duduk termenung di halaman rumahnya, memandangi seekor ayam jantan miliknya yang sedang asik mematuk-matuk tanah. Abu Nawas tahu betul sifat alami seekor ayam. Mereka berkokok bukan karena melihat jam, melainkan karena naluri mereka yang merespons cahaya, mengira fajar telah tiba. "Aha, jika alam tidak bisa diubah, maka persepsi alamlah yang harus aku ubah," gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri. Ia lalu masuk ke dalam rumah dan kembali dengan membawa beberapa lampu minyak yang cukup besar dan sekarung biji jagung kesukaan ayamnya. Rencananya sederhana, namun ia yakin akan sangat efektif. Ia akan menciptakan fajar palsu di tengah malam. Ketika malam tiba dan seluruh kampung telah terlelap dalam keheningan, Abu Nawas memulai aksinya. Ia meletakkan beberapa lampu minyak terang di sekitar kandang ayamnya. Cahaya lampu yang terang benderang itu seketika mengubah kegelapan malam di halaman rumahnya menjadi terang seperti siang hari. Setelah itu, ia menaburkan biji-biji jagung yang ranum di depan ayam jantannya. "Nah, wahai ayamku yang pintar, lihatlah, hari sudah pagi dan sarapan lezat sudah menantimu," bisik Abu Nawas. Ayam jantan itu, yang terbangun karena cahaya terang dan aroma jagung yang menggoda, mulai kebingungan. Instingnya mengatakan ini masih malam, tapi matanya melihat cahaya terang dan makanan yang melimpah, persis seperti suasana pagi hari. Sambil tertawa kecil melihat ayamnya yang mulai tertipu, Abu Nawas berkata, "Hahaha, kalau ayamnya saja bisa tertipu oleh suasana, maka raja pun pasti akan tertipu oleh hasilnya." Benar saja, tepat ketika jam menunjukkan tengah malam, ayam jantan milik Abu Nawas yang sudah sepenuhnya tertipu oleh fajar buatan itu, mulai menegakkan lehernya. Ia mengambil napas dalam-dalam dan kukurup. Kokoknya terdengar begitu keras dan lantang, memecah keheningan malam yang pekat. Suara kokokan yang tidak pada tempatnya itu tentu saja membuat heboh. Para tetangga yang sedang tidur nyenyak langsung terbangun dengan kaget. Mereka membuka jendela dan pintu, saling bertanya dengan wajah bingung. "Loh, ada apa ini? Kenapa ayamnya Abu Nawas berkokok jam segini? Apa sudah mau kiamat?"
Seru salah seorang tetangga. Yang lain menimpali, aneh sekali, langit masih gelap gulita. Di tengah kebingungan dan kekagetan seluruh tetangga, Abu Nawas hanya bisa tersenyum puas di dalam rumahnya. Rencananya telah berhasil dengan sempurna. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan menuju istana dengan langkah yang mantap dan wajah penuh percaya diri. Ia menghadap raja yang sudah menunggunya dengan ekspresi penasaran. "Tuanku Raja yang agung, hamba datang untuk melapor," ucap Abu Nawas dengan tenang. Raja mengangkat alisnya. "Bagaimana, Abu Nawas? Apa kau berhasil?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja, tuanku. Ayam hamba sudah berkokok dengan sangat merdu. Tepat di tengah malam, persis seperti yang tuanku perintahkan." Mungkin beberapa menteri dan pengawal istana yang rumahnya tidak terlalu jauh juga mendengarnya. Raja dan para pengawalnya terperangah. Mereka benar-benar tidak menyangka Abu Nawas bisa melakukan hal yang mustahil itu. "Apa? Bagaimana bisa kau melakukannya? Apa kau menggunakan sihir?" tanya raja dengan nada takjub bercampur tidak percaya. Abu Nawas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum simpul. "Mudah saja, tuanku. Hamba hanya menciptakan suasana pagi di tengah malam. Dengan cahaya terang dan makanan lezat, ayam itu percaya bahwa malam adalah pagi. Sama seperti rakyat yang seringkali percaya pada kata-kata seorang raja. Meskipun kadangkala kata-kata itu belum tentu benar adanya, sindiran halus itu langsung mengena. Mendengar penjelasan sekaligus sindiran cerdas dari Abu Nawas, raja sempat terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan ekspresi berpikir yang mendalam. Ia menyadari kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas, sebuah kritik yang dibalut dengan humor yang cerdik. Alih-alih marah, beberapa saat kemudian raja justru meledak tertawa. Tawa sang raja begitu keras hingga menggema ke seluruh penjuru balairung, diikuti oleh tawa para pengawal dan menteri yang akhirnya mengerti maksud dari kecerdikan Abu Nawas. Raja sadar, Abu Nawas bukan hanya cerdik dalam menyelesaikan masalah, tapi juga sangat pandai dalam menyampaikan nasihat dan sindiran dengan cara yang kocak dan tidak menyinggung. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak ada duanya. Kecerdikanmu selalu berhasil membuatku kagum sekaligus terhibur," puji raja sambil menepuk-nepuk pundak Abu Nawas. Dan begitulah kisah Abu Nawas dan ayam yang berkokok di tengah malam. Sekali lagi, dengan akalnya yang licik sekaligus lucu, ia berhasil mengubah sebuah perintah mustahil menjadi pelajaran berharga dan bahan tertawaan yang menghibur seisi istana. Ia membuktikan bahwa terkadang, solusi dari masalah yang paling rumit justru datang dari cara berpikir yang sederhana dan di luar kebiasaan. Sampai jumpa di episode 13 dari serial Abu Nawas, si cerdik jenaka, dengan kisah-kisah yang lebih seru dan menggelitik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar kita bisa terus belajar dan tertawa bersama Abu Nawas. Sampai jumpa.